warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di blog 1 Putting Patients First. Welcome on board. Saudara-saudara sekalian, di blog 1 ini kita akan memasuki dunia baru di mana paradigma pelayanan kesehatan telah berubah sejak 10 tahun terakhir ini. Tornado dari perubahan itu sekarang tetap kita alami ketika kita masuk di tahun 2013-2014 ke dunia baru, yaitu jaminan kesehatan nasional. Tantangan rumah sakit menjadi sangat besar, antisipasi yang dilakukan harus lebih solid, sementara resources kita terbatas. Saudara sekalian, pasien menjadi pusat dari pelayanan kesehatan, siapapun dia. Oleh karena itu, patient safety menjadi fokus penting di dalam blog 1 ini. Kita ingat bahwa patient safety concept tidak hanya mengajarkan bahwa selama dilayani di rumah sakit, pasien harus aman, selamat, tetapi sistem juga begitu. Tidak hanya dokter, rumah sakit, perawat, dan semua sistem harus aman. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian di dalam pelaksanaan atau penata laksanaan penyakit menjadi sangat penting. Di blog ini, kita akan membuka cakrawala saudara-saudara sekalian agar tidak hanya berpikir inward looking, tetapi juga outward looking. Apa yang sedang terjadi di sekitar kita, di dunia sana secara global, tetapi juga kita harus mampu mengantisipasi di masa depan. Di dalam era keterbukaan ini, pelayanan kesehatan selain harus aman, pasien mendapatkan outcome yang terbaik, sistem pelayanan kesehatan juga lebih accountable. Dalam artian bahwa semua tindakan medik harus terukur, prinsip-prinsip evidence-based medicine harus diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, maka di dalam blog 1 ini, saudara-saudara sekalian akan memahami masalah-masalah yang sering luput dari perhatian kita. Saya ambil contoh, ketika di Institute of Medicine di Amerika Serikat mengatakan, setiap tahun ada lebih dari 120.000 pasien meninggal akibat medical error. Maka dunia pun sangat terperanjat, karena ternyata di berbagai belahan dunia hal yang sama terjadi. Mulai dari hal yang sederhana, ketinggalan kapas, ketinggalan kasa, ketinggalan alat medik seperti gunting, lem, dan sebagainya, yang bisa saja terjadi di semua tempat tetapi tidak pernah dilaporkan. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah pasien. Siapa lagi? Yang rugi adalah dokternya karena berkaitan dengan reputasi, dan rumah sakit yang dipertaruhkan karena nama rumah sakit akan menjadi bulan-bulanan apabila masalah medical error ini tidak ditangani dengan baik. Pasien datang ke rumah sakit adalah orang yang tidak paham terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, mestinya rumah sakit membuat sistem sedemikian rupa, lingkungan sedemikian rupa, yang membantu pasien memahami bagaimana pelayanan kesehatan harus dilakukan. Keterlibatan pasien menjadi sangat penting di dalam proses terapeutik misalnya, karena apabila keluarga pasien tidak dilibatkan, maka apapun yang diberikan oleh dokter mungkin tidak akan mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, di blog 1 kita akan membahas berbagai hal, tidak saja patient safety, medical error, bagaimana mengukur medical error, bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah atau anomali yang ada di dalam sistem pelayanan kesehatan, tetapi juga bagaimana kita bisa bersikap. Di blog 1 juga kita akan memahami bagaimana patient empowerment. Kita memberdayakan pasien dan keluarganya agar mereka menjadi bagian dari keberhasilan suatu terapi atau tindakan medik. Di dalam blog ini, saudara-saudara juga akan mempelajari bagaimana kita mengedukasi pasien, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada pasien, how to behave sebagai pasien, sebagai mitra, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Mengapa? Karena keberhasilan terapi hampir 60% memang tergantung kepada bagaimana tindakan medik dilakukan. Tetapi selebihnya tergantung bagaimana pasien itu menerima, bagaimana pasien itu melaksanakan, dan bagaimana keluarga pasien serta lingkungan peduli.
Di blog ini saudara juga akan belajar mengenai bagaimana evidence-based medicine mendasari setiap tindakan medik. Hanya bukti ilmiah terbaik yang kita jadikan sebagai dasar untuk menyatakan tindakan inilah yang terbaik. Oleh karena itu, banyak aktivitas yang berupa praktikum ataupun latihan, assignment yang akan diberikan untuk mempertajam keilmuan saudara, keterampilan saudara di dalam mencakup ataupun meramu semua ilmu yang ada di blok 1 ini untuk bisa dijembatani ke blok 2 dan seterusnya. Baik, kalau kita lihat patient safety, medical error adalah tips of iceberg. Dia hanya ada di ujung saja. Yang kita kenal hanya bagian ujungnya saja. Di blok 1 kita akan dalami apa yang ada di bawahnya, bagaimana kita menyelami, bagaimana kita mengidentifikasi, sekaligus bagaimana sebagai dokter kita piawai untuk mencegah risiko akan tindakan medik yang tidak appropriate. Saudara juga akan diajarkan bagaimana menggunakan paradigma baru pengelolaan rumah sakit yang sehat, yang akuntabel, yang baik, yang inovatif, yang kedepannya akan bermanfaat untuk mengantisipasi setiap tantangan. Janganlah menjadi dokter atau menjadi pengelola rumah sakit yang gampang mengeluh, karena keluhan itu adalah sumber dari kegagalan. Oleh karena itu, di blok 1 kita akan membantu saudara-saudara memahami bagaimana bersikap sebagai calon direktur rumah sakit atau pengelola rumah sakit yang baik, yang melindungi pasien, melindungi segenap aset yang ada di rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.